Aliran kebatinan Jawa adalah sebuah aliran spiritual yang berasal dari masyarakat Jawa, Indonesia. Aliran ini didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang disebut sebagai Sang Hyang Widi, dan kepercayaan pada kekuatan alam dan kosmis yang disebut sebagai roh atau dewa-dewi. Aliran kebatinan Jawa menekankan pada kesadaran individu dan pengembangan spiritual. Menurut kepercayaan ini, manusia harus berusaha mencapai keseimbangan antara jiwa dan raga, serta antara dunia materi dan spiritual. Ada banyak praktik dan ritual dalam aliran kebatinan Jawa, termasuk doa, meditasi, puasa, serta upacara-upacara yang dilakukan dalam berbagai kesempatan seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian. Salah satu aspek yang penting dalam aliran ini adalah kepercayaan pada kekuatan magis atau supranatural seperti ilmu kebal atau ilmu kesaktian. Masyarakat yang menganut agama kebatinan umumnya memiliki keyakinan dan praktik spiritual yang berbeda dengan agama-agama resmi yang diakui di negara mereka. Mereka biasanya percaya pada kekuatan alam dan kosmis yang ada di sekitar mereka, serta kekuatan magis atau supranatural. Masyarakat yang menganut agama kebatinan juga cenderung menekankan pada pengembangan spiritual dan kesadaran individu, serta mempraktikkan berbagai ritual dan upacara dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka dapat menggunakan berbagai teknik seperti meditasi, doa, puasa, dan praktik-praktik spiritual lainnya untuk mencapai keseimbangan antara jiwa dan raga, serta antara dunia materi dan spiritual. Meskipun ada perbedaan dalam praktik dan keyakinan di antara masyarakat yang menganut agama kebatinan, mereka biasanya memiliki penghargaan yang tinggi terhadap alam dan lingkungan, serta nilai-nilai sosial seperti kesederhanaan, kebersamaan, dan persaudaraan. Ninian Smart, seorang ahli agama terkemuka, mengembangkan teori tentang 7 dimensi dari agama yang dapat diterapkan pada berbagai kepercayaan dan praktik keagamaan, termasuk agama kebatinan. Berikut adalah penjelasan mengenai 7 dimensi menurut Ninian Smart. Dimensi ritual. Dimensi ritual adalah aspek dari agama kebatinan yang menekankan pentingnya praktik-praktik ritual dan upacara-upacara dalam ibadah. Dalam agama kebatinan, praktik-praktik ritual ini dapat meliputi doa, meditasi, puasa, dan upacara keagamaan lainnya. Ritual ini dianggap penting untuk menjalin hubungan dengan kekuatan kosmis atau roh-roh nenek moyang. Dimensi mitos. Dimensi mitos adalah aspek dari agama kebatinan yang menekankan pentingnya cerita atau narasi mitos dalam kepercayaan keagamaan. Dalam agama kebatinan, mitos ini seringkali berhubungan dengan asal-usul dunia dan kekuatan kosmis atau roh-roh yang terkait dengan alam dan kehidupan manusia. Dimensi doa dan pengalaman pribadi. Dimensi doa dan pengalaman pribadi adalah aspek dari agama kebatinan yang menekankan pentingnya hubungan pribadi dengan kekuatan kosmis atau roh-roh nenek moyang melalui doa dan pengalaman spiritual pribadi. Pengalaman pribadi ini bisa termasuk pengalaman mistik, penglihatan, dan pengalaman rohaniah lainnya. Dimensi etika. Dimensi etika adalah aspek dari agama kebatinan yang menekankan pentingnya nilai-nilai moral dalam kepercayaan keagamaan. Dalam agama kebatinan, nilai-nilai moral ini dapat termasuk kebersamaan, persaudaraan, dan kesederhanaan. Dimensi pengalaman seni. Dimensi pengalaman seni adalah aspek dari agama kebatinan yang menekankan pentingnya seni dan estetika dalam kepercayaan keagamaan. Dalam agama kebatinan, seni dapat dianggap sebagai sarana untuk mencapai kesadaran spiritual, dan pengikut dapat menggunakan seni untuk mengungkapkan pengalaman-pengalaman mistik dan rohania. Dimensi kognitif atau filosofis. Dimensi kognitif atau filosofis adalah aspek dari agama kebatinan yang menekankan pentingnya pemikiran dan pemahaman tentang kepercayaan keagamaan.
Dalam agama kebatinan, pemikiran ini dapat termasuk pandangan tentang alam semesta, kekuatan kosmis, dan peran manusia dalam kehidupan. Agama kebatinan adalah sebuah kepercayaan atau praktik spiritual yang memiliki akar budaya yang kuat di Jawa, Indonesia. Sebagai sebuah bentuk kepercayaan, agama kebatinan telah menjadi objek kajian banyak ahli, baik dari sudut pandang akademis maupun sosial. Beberapa filsuf dan ilmuwan yang mempelajari agama kebatinan antara lain Michael Palmer, Daniel Pals, dan Victor Turner. Michael Palmer adalah seorang antropolog dan ahli agama yang mempelajari agama kebatinan di Indonesia. Ia menemukan bahwa agama kebatinan sangat dipengaruhi oleh tradisi Jawa dan memiliki unsur-unsur yang mirip dengan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Namun, Palmer juga menemukan bahwa agama kebatinan dapat berbeda-beda tergantung pada lokasi geografisnya, sehingga sulit untuk membuat generalisasi tentang agama kebatinan sendiri. Daniel Pals adalah seorang ahli agama yang menyatakan bahwa agama kebatinan dapat dilihat sebagai bentuk agama folk atau kepercayaan tradisional yang berfokus pada pengalaman pribadi dan hubungan dengan dunia spiritual. Pals menekankan bahwa agama kebatinan adalah bentuk kepercayaan yang sangat personal dan berkembang dari pengalaman-pengalaman individual. Victor Turner adalah seorang ahli antropologi yang menekankan pentingnya pengalaman liminal atau pengalaman peralihan dalam agama kebatinan. Turner menyatakan bahwa agama kebatinan menekankan pengalaman-pengalaman peralihan seperti kelahiran, kematian, dan pernikahan, serta proses inisiasi ke dalam kepercayaan tersebut. Ia juga menekankan pentingnya pengalaman mistik dan spiritual dalam agama kebatinan sebagai sarana untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi.